ayo resign, kita berangkat ke NTT, ke Maumere. Peluang di sana bagus. Kamu ikut saya. Saya pernah diusir sama ini loh, Pol PP itu. Sampai diteriakin, Mbak, udah jam 5, tutup. Ini Owen Podcast, datang duduk bora. Welcome to Daryl One Podcast, datang duduk bora. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami punya channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, kami ucapkan selamat datang, welcome to home, selamat datang di Daryl One Podcast. Dan di podcast ini akan banyak sekali mengundang teman-teman yang punya ide-ide kreatif. Dan pokoknya teman-teman yang mau merekomendasikan teman-temannya langsung komen di kolom komentar. Dan teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini pasti bertanya nih, channel YouTube ini tayang di setiap hari apa? Kita tayang di setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 6 sore. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang pastinya cantik dan berhijab. Ada Kak Ila. Kak Ila, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Nah, mungkin kita buka masker saja ya, karena kita sudah menjaga jarak dan sudah gunakan hand sanitizer. Saya yakin pas lah jaraknya, oke? Terima kasih Kak Ila sudah mampir di channel YouTube-nya kami. Kak Ila ini sebenarnya kita sudah hubungi dari beberapa minggu kemarin. Semua orangnya sibuk. Benar. Baru ada waktu sekarang. Iya, jadi terima kasih banyak ya Kak Ila sudah mampir. Nah, jadi Kak Ila ini adalah pemilik dari atau owner dari Ngelakti. Jadi ini punyanya Kak Ila. Jadi teman-teman, saya yakin di Maumere pasti tahu lah, siapa sih yang tidak tahu. Karena sekarang cabangnya ada di mana-mana nih. Kak Ila mungkin bisa ceritakan sedikit atau mungkin perkenalan diri dulu, terus cerita pengalamannya awal-awal buka Ngelakti ini. Perkenalkan, nama saya Ila Farida, saya owner dari Ngelak Taiti. Kemudian ada beberapa brand juga, Ngelak Jus dan Subua, dan juga ada satu brand lagi. Oke, boleh. Ya. Kita punya 5 stand. Oke. Iya, ada di Alfamart, di halamannya Alfamart itu ada 5. Dan ada Ngelak Jus dan Subua itu ada 3 tempat, dan Ngelak Taiti ada 2 tempat. Oke. Ya. Mungkin bisa disebutkan di lokasinya di mana-mana begitu. Kalau Ngelak Jus dan Subua ada di Alfamart Jalan Wekrau ada 1, Alfamart Kabor 1, Ahmad Yani 1. Ahmad Yani itu samping Polres. Oke, Iya. samping Polres. Kemudian Oke, siap. yang Ngelak Taiti di belakang Gelora Samador itu kalau orang biasanya nyebut Pasar Senja. Oke, Ya. siap. Itu pertama kali ya kayaknya. Cabang pertama ya? Ya, cabang pertama di belakang Gelora. Kemudian kita buka cabang sampai bisa 5 di Alfamart itu. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus dulu pokoknya. Oke. Dan teman-teman tahu bahwa ini bukan franchise. Bukan. Ini adalah brand sendiri. Oke, luar biasa. Iya. Oke, luar biasa. Artinya bahwa semua ini diracik sendiri dan Diracik sendiri. oke, siap. Oke, mungkin bisa ceritakan awal-awal kok bisa punya ide. Apakah waktu itu sekolahnya memang atau kursus begitu untuk Nggak ada. minuman? Pertama itu karena saya suka jajan. Oke, siap. Suka jajan, suka beli minuman dimanapun ada yang buka, saya pasti coba. Sabar, Dan- Moke minum juga? Oh enggak. Soalnya beli minum di mana? Enggak. Bercanda ya. Jadi saya tinggal di Jawa, pernah kuliah di Jawa selama 5 tahun. Kemudian suka jajan kafe ke kafe, minuman pinggir jalan kita jajan. Dan akhirnya saya beranikan diri untuk coba sendiri, buat sendiri. Dan itu pastinya belajarnya dari YouTube aslinya. Oke, hidup YouTube. Semuanya belajar dari YouTube, dan kita takarannya semua dari YouTube dan cari di marketplace banyak dijual ya, itu kita cari takaran seperti apa. Akhirnya saya berani buka brand sendiri, dan itu memang belum terdaftar sih, hanya kita beranikan ini brand saya, jadi orang taunya saya punya brand ini dan orang lain mungkin akan susah mengikuti caranya. Oke, siap, saya. betul. Iya, seperti itu. Oke, siap. Awal-awal bikin brand ini kan pastinya ada dukungan dari sekarang sudah punya pasangan? Sudah. Oke, siap. Punya Jadi suami. suami yang lagi nonton. Iya, punya suami. Nah, waktu itu kan pasti dicicipi dulu atau dicoba oleh suami dulu waktu Iya. itu. Nah, Awalnya itu ceritanya jadi suami saya kerja di salah satu pabrik, dan dia itu saya ajak resign.
Oke, siap. Ceritanya saya ajak resign, saya bilang ayo resign, kita berangkat ke NTT, ke Maumere, kota saya, dan saya besar kecilnya di sini, dari saya bayi pun saya di sini. Saya ajak dia, saya bilang peluang di sana bagus, kamu ikut saya. Dan akhirnya dia ikut saya. Kita racik, dia pertama ngomong gini, nggak mungkin laku. Dia pertama kali ngomong gitu, nggak mungkin laku. Akhirnya saya bilang kita coba, kita belum coba, semua akan orang tahu rasanya ini nih seperti minuman awal kan boba ya, orang kenalnya boba. Kemudian saya ajak, saya racik itu, saya coba-coba ke dia bilang oke, kita berangkat di sini 2020 Januari saya buka. Oke, siap. Satu di belakang Gelora itu saya menghadap ke jalan, jadi kita pakai gerobak awalnya itu. Alhamdulillah itu antusiasan, pokoknya orangnya beli tuh banyak sampai antri. Oke, siap. Sampai antri. Saya bukan orang yang pertama jual boba. Memang ada ya sebelumnya jual boba, hanya karena mungkin saya di pinggir jalan dan orang kenalnya cepat. Oke, siap. Mungkin juga buka setiap hari itu juga mungkin. Iya, saya buka setiap hari. Pelayanannya juga itu juga mempengaruhi. Awalnya buka satu itu saja. Jadi karena COVID itu masuk di Maumere di Indonesia ya sebenarnya tuh kalau nggak salah awal Februari sampai Maret. Yes. Saya baru menginjak 1 bulan jualan, langsung kena lockdown di Maret April itu. Kalau nggak salah kita di sini April ya. Iya, betul. Lockdown. April itu mulai lockdown, tidak bisa jualan, tutupnya jam 5 kalau tidak salah. Itu mulai goyang. Oke, siap. Dan banyak yang buka, banyak apa, waduh, goyang. Saya akhirnya di November saya inisiatifnya saya harus buat brand baru. Karena ini sudah goyang, tidak bisa dipertahankan. Akhirnya saya buka jus. Jus pertama kali itu nunggu tempatnya jadi, karena Alfamart itu kan sebelumnya tidak disewakan, hanya karena di Jawa sering disewakan, jadi kita minta Pak sewakan saja seperti di Jawa, nanti kan orang-orang tahu kalau di depan Alfamart ini banyak jajanan. Akhirnya disewakan, kita rebutan tempat itu dengan beberapa teman-teman yang usaha lainnya itu rebutan sekali. Saya dapatnya di Ahmad Yani pertama. Iya, di situ. Oke, kan misalnya gini Kak, awal itu kan sempat goyang nih. Iya. Goyang kok nekat lagi bikin brand baru. Kan biasanya kan orang tuh goyang terus kayak takut nih jualan minuman atau takut nih jualan tapi lagi goyang nih, masa harus buat brand baru. Itu kan luar biasa sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang mau mundur karena kita begitu, aduh COVID apa orang ada jajan ya. Karena kan kalau keuangan sekarang kan lagi goyang banget tuh, belum ada orang-orang yang mereka bisa mulihin ekonominya lagi istilahnya gitu. Karena boba udah mulai goyang, saya larinya ke buah. Nah, meskipun di sini awalnya tuh susah nyari buah tuh susah. Harus datangkan dari Surabaya waktu itu. Itu dari Surabaya nunggu seminggu barang datang gitu, pokoknya seminggu lah ya, karena kita juga memang kapalnya nggak ada di sini waktu itu. Benar. Akhirnya saya buka, ternyata ini antusiasnya tuh orang banyak juga. Mereka bilang, Mbak kenapa nggak dari dulu? Ya mungkin ide saya baru sekarang. Saya bilang gitu, ide saya sekarang, jadi saya buka. Di mana aja Mbak buka yang lain? Nah, customer bilang gitu, Mbak ini udah kayak di Jawa kita, karena udah ada Alfamart, minimarket gitu kan, jadi kita bisa beli kan. Kalau di Jawa terkenalnya Alfamart itu jajanannya banyak. Betul. Di depan Alfamart itu kan biasanya di Jawa itu kan banyak sekali, bahkan kiri kanan. Apapun itu ada. Jadi, nah saya beranikan buka itu. Gitu. Karena teman-teman banyak bilang, Mbak lari dong ke buah, ya sudah kita lari ke buah. Ya. Oke, siap. Komplain tapi kalau untuk boba masih jalan-jalan. Boba tetap jalan. Kita tetap ada satu di belakang Gelora sama satu di ini Alfamart Ahmad Yani. Itu ada boba juga. Siap. Kenapa kalau tempat lain saya tidak tambah boba? Itu sudah banyak ada banyak stand dari teman-teman lain juga di situ. Jadi saya bukanya lebih banyak ke jus. Jusnya itu di Alfamart. Oke, nah mungkin banyak teman-teman kan pasti awal-awal, saya yakin termasuk saya sendiri pikirnya ini kan franchise. Ternyata ini pure usaha sendiri. Oke. Nah kakak ini kan sarjana kan? Iya. Akhir sarjana nih kan. Apalagi di Jogja ya, sampai kuliah di Jogja. Kok masih mau buka usaha minuman? Biasanya kan orang kan pikir kerja kantoran sambil buka usaha juga kan boleh. Kok kakak maunya jualan minuman aja, atau wira swasta aja, atau wira usaha saja nih? Jadi saya kuliah di Jogja 5 tahun dan saya lulusan kesehatan masyarakat. Kalau dibilang dari usaha ini jauh.
Karena waktu itu nyari kerjaan susah, mungkin karena pas lulusan saya sarjana itu mau Nggak ada orang beludak. dalam sih. Iya, orang dalam sih Orang biasanya. dalam sih. Iya. Terus? Lulusan tahun saya itu banyak sekali sarjana. Oke. Saya sudah coba dimanapun, cuma memang belum rezekinya saya. Merit dulu awalnya, Oke, habis merit itu dulu. saya nganggur setahun, saya merit, nikah, saya pindah ke Jawa, saya tinggal di Jawa 2 tahun, kemudian saya mungkin nggak betah di sana, Oke. nggak betah, saya balik ke sini karena mungkin basicnya dari orang tua saya itu udah usaha, wira swasta dari dulu, orang tua saya punya warung, Oke, dan saya siap. dari kecil pun sudah jual es kelapa, es campur. Oke, Ya, siap. dari saya SD kelas 5 itu saya sudah jualan es Oke. sampai saya SMA kelas 1. Oke, Iya. siap. Oke. Itu saya jualan di Pasar Bongkar, dulu ada itu gerobak kecil. Saya jaga di situ. Kalau pulang sekolah saya jualan es. Oke, jadi Iya. sebenarnya usaha minum ini sebenarnya bukan usaha yang baru ya. Iya. Oke, jadi sudah ada dulu, tinggal ini kan artinya bahwa dibuat minuman yang brandnya baru Kekinian, saja. Mungkin yang ya, modern betul, lagi. betul. Ya. Artinya dengan adanya minuman seperti ini kan sudah pastinya higienis pastinya Iya. pertama tuh. Terus brandnya jadi cara kemasannya, terus tadi kemasannya, pokoknya cara pembuatan sampai pengantaran pun modern ya. Dulu kan pola pengantaran itu kan biasanya pakai nitip ke ojek. Oh, Tapi iya. sekarang kan langsung nih ada kurirnya langsung. Ada kurir langsung, Oke. antar silakan. Oke, siap. Nah, jadi awal-awal buka usaha ini berarti tidak ragu lagi ya awal-awalnya. Tidak. Ragu lagi. Oke. Nah, untuk saat ini sekarang nih, kalau misalnya ditawarin kerjaan, masih mau kerjaan atau mau pingin usaha saja? Kalau saya milih dua-duanya. Oh, oke. Jadi masih milih kerjaan Iya, juga. masih Oke, mau. siap. Kalau ada yang menawar kerjaan, saya mau. Oke, Ya, siap. kalaupun usaha saya juga mau. Oke, Ya, siap. sambil berjalan. Sambil berjalan. Iya. Oke, siap. Dua-duanya. Jualan di Covid ini tantangannya apa nih? Jualan pada saat masa Covid nih. Buka usaha di saat Covid ini tantangannya apa nih? Itu tantangannya kalau dibilang mau bilang ngeri ya. Sampai saya pernah diusir sama ini loh, Pol PP itu. Oke, serius? Iya, serius. Jadi disuruh bilang ini, sampai diteriakin, Mbak, udah jam 5, tutup. Lah kan orang kita udah tutup jendelanya, kan kita udah tutup nih, kiri kanan depan udah. Tapi aku belum dorongin gerobaknya ke dalam. Jadi sama mereka, Mbak, ayo ditutup. Nanti saya ini loh, katanya dia gitu kan. Iya Pak, bentar, masih ini belum ditarik. Belum ditarik gerobak, tapi mereka bilang harus ditutup dan jam 5 itu harus steril, nggak ada orang. Itu. Yang benar aja. Iya, nggak ada orang di pinggir Yang benar jalan. aja gitu. Gitu. Langsung itu benar-benar tantangan pas Covid awal. Lockdown itu sampai November itu Tahun lalu ya, tahun lalu itu 2020 itu belum kayak kita bilang pulih belum, karena untuk orang jajan, apalagi kan dibilangnya kalau Covid itu identik sama es kan tidak boleh. Betul. Sebenarnya. Apalagi kita baru, Iya. kita baru ngenalin ini nih ada minuman yang enak nih, Iya, nah, bener. betul. Tapi ternyata waktu itu akhirnya ya palingan ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah lama di Jawa akhirnya Iya, ngerti minuman seperti itu. ngerti. Tapi kalau yang baru di sini pasti pikirnya mahal, pikirnya bisa delivery atau tidak. Kan delivery juga pas adanya Covid ini yang akhirnya adanya delivery yang Iya, delivery. antara- Awalnya itu Covid masuk pertama, jadi 1 bulan saya jualan, kan saya sempat nggak jual 1 minggu karena kan kita buka saja jadi jam 11 tutup jam 5. Itu kalau rame-ramenya malam di Pasar Senja. Iya, betul. Pasti ramenya malam. Dan itu saya delivery sama suami. Kami berdua delivery itu jam 1 siang. Panas-panasnya. Itu delivery dari sini ke Wuring ke Gliting. Yang paling jauh nih Iya, deliverynya. Gliting, Oh, sampai Gliting. Gliting waktu itu sama suami. Kita bawa itu cuma kalau nggak salah sekitar 35 gelas satu hari itu. Langsung tajam menurunnya. Karena orang pikirnya gini, ini Covid, kita minum es, apa nggak tambah radang? Pasti kayak Betul, gitu iya, orang betul, mikirnya. betul. Iya. Jadi tantangan saya sendiri, saya bilang ya sudah, kita pertahankan saja, lama-kelamaan pulih. Kita Pulih. bilang gitu. Akhirnya saya bisa bertahan dengan Oke. membuka 5 cabang Oke, akhirnya. oke, luar biasa. Nah, Kak, selama di Maumere nih, karyawannya sudah berapa nih usaha nih? Nah, apakah usahanya ini ada karyawannya orang Maumere nih? Karyawan saya orang Maumere semua. Oke, Ya. siap. Ada yang Oke. pertama itu dari Nangahale Doi. Oke, jauh ya? Iya, dari Nangahale ya. Oke, ya. Nangahale. Dari Nangahale.
Itu karyawan saya awalnya ada 3 dari Nangali, dari ND pun ada. Oke, siap. Masih sampai sekarang. Masih Karyawan sampai saya ada 6. Oke, sekarang ada 6. Ada 6. Oke, Dengan luar biasa. 1 kurir saya untuk delivery. Oke, siap. Berarti ada 7 ya? Iya. Oke, itu luar biasa karena sudah ada 7, artinya bahwa mereka buka usaha dan ada anak Momere yang kerja di situ. Ada 7 anak Momere yang kerja di situ. Dan bahkan karyawan saya 1 sarjana. Serius? Iya. Oke, Itu sarjana. siap. Dan saya bilang, kamu kenapa nggak mau kerja di tempat lain? Enggak mbak, saya coba. Dia bilangnya, belum ada kerjaan saya di kantor. Ya sudah, saya ikut mbak dulu. Oke, tapi itu luar biasa Iya. karena minta maaf ya, bukan kita mengecilkan Iya. teman-teman yang lain, bukan. Tapi Bukan. banyak sekali teman-teman yang mungkin kuliah di luar mau kerja apa pada saat Iya. saya sarjana nih, saya harus kayak gini kerjanya gini. Tapi mereka tidak berpikir bahwa kita sarjana, kita kuliah itu sebenarnya ya kita belajar di sana untuk bisa jadi kayak bisa buka usaha dan sebagainya. Bukan berarti kita kuliah dan terus akhirnya jadi pekerja, bukan. Tapi salut lah punya untuk yang sarjana, hormat nih. Di podcast kita kali ini juga kita mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah like, komen kita punya channel YouTube. Kita sudah sampai di 10.000 subscriber. Jadi terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sejauh ini, dan terima kasih yang sudah nonton, yang sudah share kami video. Kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang mau produk-produknya kami promosikan di sini juga boleh, langsung komen saja di bawah, kita promosikan produknya. Terus teman-teman yang mau isi kita punya podcast juga bisa langsung komen di bawah, kita atur jadwalnya, kita bisa podcast bersama pokoknya. Dan teman-teman, kami juga menjual baju polosan dari Marelli Polosan, jadi kalian bisa beli baju polosan ini, harganya dari 60.000 sampai dengan 75.000 tergantung ukuran. Jadi banyak warnanya, pilihan warnanya. Terus kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk Kavino dan Tubruk Gajah yang sudah support kita dari awal. Kami ucapkan terima kasih banyak ke kalian semua yang pokoknya sudah mendukung kami. Dan mereka punya challenge, kalian kumpulkan bungkus kosongnya mereka dan bakalan kalian dapatkan Kavino atau Tubruk Gajah yang baru. Jadi kalian cukup tukarkan bungkusan kosong di kios-kios terdekat. Di depan kita ini sudah ada minumannya nih. Jadi mungkin kita bisa coba. Boleh, Saya silakan. sudah tidak sabaran nih. Nah, ini minuman best sellernya. Oke, siap. Ini harganya berapa nih? Ini range harganya kita mulai dari 10.000. Oke, 10.000. 10.000 aja. Oke, 10.000 aja. Nanti Ini tinggal ditambah ada toppingnya. Oke, Toppingnya mulai siap. dari 3.000 sampai 5.000. Oke, kalau ini Iya. rasanya Itu apa rasa nih? coklat. Itu yang paling best sellernya. Oke, siap. Saya coba ya. Iya, monggo. Jadi ini minuman segar seperti ini dan rasa coklatnya sumpah rasa sekali, dan ini hanya 10.000. Iya. Oke, Ramah siap. di kantong. Ramah di kantong. Ramah di kantong. Kalau delivery, misalnya kalau kita delivery ini ada biaya tambahan apa enggak? Enggak ada. Oke. Jadi sebenarnya untuk wilayah sekitar kota, kita sebut kota itu sampai Wuring, sampai lingkar luar itu nggak ada minimal berapa. Oke. Tidak ada tambahan kecuali di kayak Geliting sama Nangahuri itu minimalnya 50.000. Oke. Iya, satu pun 50.000 baru diantar. diantar. Iya. Oke, siap. Kalau sekitaran kota satu pun diantar sama kurir kita. Oke, luar biasa. Oke, pelayanannya itu memang luar biasa premium. Kalau untuk nomor HP-nya, nomor HP-nya sudah tertera di sini ya? Di gelas kita nih ada IG-nya, ada WA-nya juga. Oke, siap. Dan Berarti ini bisa kontak ke admin kita. Oke, siap. Ya, deliverynya mulai dari jam 11 sampai jam 5 sore. Oke, siap. Ya. Jadi untuk teman-teman nanti saya tulis di kolom komentarnya kalian, tinggal komen, nanti saya kasih nomornya. Terus ada IG-nya Ngelakti Ya. Move. Pokoknya teman-teman bisa cari Ngelakti Move ya. Ada pokoknya. Oke, luar biasa. Karena ya banyak sekali ya, mungkin orangnya juga jualan, tetapi kalau untuk satu terus delivery itu baru kakak kalau menurut saya ya. Karena satu bisa diantarkan. Oke guys, jadi Mbak Ila punya challenge nih. Jadi challenge-nya itu kalian silakan tebak di kolom komentar. Jadi tulis sebanyak-banyak di kolom komentar. Ngelakti cabang terbarunya itu
ada di mana. Jadi Ngelakti itu ada 5 cabang nih. Nah, cabang terbaru yang cabang kelima itu ada di mana. Jadi kalian tinggal komen di kolom komentar dan bakalan dapat hadiah dari dari Ngelak pastinya. Dan untuk teman-teman jangan lupa ya, langsung komen di bawah, rekomendasikan teman-teman kalian yang mau kami ajak podcast di sini dan pokoknya terima kasih banyak lah untuk kalian semua. Dan Mbak Ila, terima kasih banyak sudah mau mampir di Dinalwan Podcast. Salam buat suami, terima kasih Mas sudah ngizinin banyak podcast di sini, berbagi, share dan terima kasih banyak pokoknya. Sukses terus dan diberkati lah. Amin. Ya. Oke.